Mari bersama kita naikkan pujian kita. Pujian kita pada hari ini, Bapak Ibu dapat melihat di grup, sudah saya kirim. Haleluya Yesus. Kami datang mengagungkan Engkau Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu pagi hari ini. Dengan segala kerinduan hati kami Tuhan, kami naikkan pujian ini dengan tulus. Haleluya Yesus. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sekali lagi katakan, Bapa kami yang di surga, kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Bapaknya Engkaulah yang punya kuasa kerajaan, kemuliaan. Biar semua yang hidup, yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Bersama katakan, Bapaknya Engkaulah yang punya kuasa kerajaan, kemuliaan. Biar semua yang hidup, yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Bapa, hanya Engkaulah
sebab hanya Engkaulah yang punya kuasa kerajaan, kemuliaan, ya semua yang hidup, yang telah Kau ciptakan mengagumkan, memuliakan namamu. Katakan sebab hanya Engkaulah yang punya kuasa kerajaan, kemuliaan, ya semua yang hidup, yang telah Kau ciptakan mengagumkan, memuliakan namamu. Lagi katakan sebab hanya Engkaulah yang punya kuasa kerajaan, kemuliaan, yang semua yang hidup, yang telah Kau ciptakan mengagumkan, memuliakan namamu. Mengagumkan, memuliakan namamu. Katakan memuliakan namamu. Glory bagimu Bapa, hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau layak kami tinggikan. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu, buat pembelaan-Mu melewati kebenaran-Mu. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Katakan sebab hanya Engkaulah, sebab hanya Engkaulah yang punya kuasa kerajaan, kemuliaan, ya semua yang hidup, yang telah Kau ciptakan mengagumkan, memuliakan namamu. Mengagumkan, memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami ada kembali memuji-Mu, merasakan hadirat-Mu. Semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Bapa, kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Tanpa Engkau hidup kami hampa Bapa.
Tanpa kebenaran-Mu, kehidupan kami tidak tahu kemana tujuan hidup kami. Tapi kami bersyukur oleh karena anugerah dan kasih-Mu. Kami menerima kebenaran-Mu. Sehingga kami merasakan Tuhan, kehadiran-Mu senantiasa dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Bapa. Apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Berikan kami hikmat. Berikan kami pewahyuan. Untuk kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Puji Tuhan, saat kita memuji Tuhan tadi ya, yang judulnya Bapa kami ya, Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Itu khotbah kita minggu yang lalu Bapak Ibu Saudari. Bagaimana saya sudah menyaksikan ya, kita bersyukur ya bahwa doa Bapa kami itu tidak cuma hanya kita hafalkan atau kita seperti setiap saat ada gereja-gereja yang setiap minggu itu menghafalkan ya, selalu disuruh kalau di akhir ibadah itu menghafalkan doa Bapa kami, disuruh Bapa kami. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kita tidak cukup hanya menghafalkan doa Bapa kami ya, sekadar seperti mantra-mantra seperti itu Bapak Ibu Saudari ya. Saya teringat ya pada waktu-waktu yang lalu itu, doa Bapa kami itu karena belum dibukakan, belum dimengerti Bapak Ibu. Doa Bapa kami itu seperti ya orang yang istilahnya makan obat 3 kali satu sehari gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu, kadang-kadang orang kalau tidak bisa berdoa, ada doa Bapa kami gitu. Bapak Ibu Saudari dikasih seolah-olah doa Bapa kami itu kayak jampi-jampi seperti itu. Ya, kenapa saya bilang kayak jampi-jampi? Bapak Ibu, saya pernah ingat waktu saya masih kecil, bukan kecil ya, masih ya pokoknya berapa tahun yang lalu. Sebelum saya mengenal kebenaran firman Tuhan seperti saat hari ini, Bapak Ibu, saya pernah mendengar ada orang yang katanya dia seorang pendeta, kalau nggak salah ya. Dia katanya kalau orang datang ke dia, orang sakit datang ke dia itu sembuh, gitu Bapak Ibu. Jadi ternyata karena katanya rahasianya itu karena doa Bapa kami itu dibaca, dihafal sebelum makan obat itu. Nggak tahu obatnya itu apa, entah itu dari minuman, entah apa ya, saya nggak tahu. Pokoknya didoakan 3 kali, katanya doa Bapa kami ini ampuh, gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, waktu itu pemahaman orang-orang hanya sekedar bahwa doa Bapa kami itu sekedar seperti mantra-mantra. Betapa hinanya Bapak Ibu, betapa naifnya gitu ya. Kalau doa Bapa kami itu dilakukan seperti itu. Ya. Ini orang katanya dia pendeta, Bapak Ibu, saya lupa siapa namanya ya, tapi tidak usah disebut ya. Itu katanya benar-benar kalau yang sakit itu sembuh. Jadi orang ramai datang sama dia, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saat kebenaran firman Tuhan ini, doa Bapa kami ini dibukakan pada saya. Benar-benar Bapak Ibu, ya.
Karena iblis juga kalau yang dia katakan doa Bapa kami itu benar orang sakit disembuhkan pakai doa Bapa kami. Iblis hati-hati juga Bapak Ibu bisa meniru. Ya, bisa menipu. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, hati-hati itu iblis juga bisa. Karena apa? Setelah saya renungkan doa Bapa kami itu dahsyat dan luar biasa. Karena Tuhan yang ajarkan doa Bapa kami ini. Nah, bagi kita hari ini, ya, ini benar-benar kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita, pengertian, pemahaman yang tidak mudah. Kita cuma hanya hafalkan saja, Bapak Ibu. Tapi harus menjadi itu harus kita jalani dalam kehidupan. Harus dipraktekkan dalam kehidupan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah itu betul-betul seperti saya saksikan pada minggu yang lalu. Itu harus dibuktikan dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Memang gak mudah. Gak mudah. Ya, saya teringat kembali karena song leader kita membawakan lagu ini. Saya kembali diingatkan oleh Tuhan. Ya, kenapa Bapak Ibu? Kalau doa Bapak kami ini. Kita sebagai seorang orang Kristen itu agungnya kita menyebut, enggak ada ya agama lain itu menyebut Tuhan itu Bapa. Betapa istimewanya kita ini kalau kita menyebut Tuhan kita itu Bapa. Bapa kami yang di surga, bukan di bumi ini. Amin. Bapa yang di surga, Bapak Ibu, betapa luar biasa kita menjadi orang yang percaya. Tapi Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita perlu koreksi hari ini. Apakah kita layak memanggil dia Bapa kami yang ada di surga? Ya. Orang yang berani, orang yang layak memanggil dia Bapa kami yang ada di surga adalah orang-orang yang benar-benar hidupnya sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepadanya. Dipraktekkan dalam kehidupannya. Baru dia layak memanggil Bapa kami yang ada di surga. Ya. Disitulah kita menghormati dia Bapak Ibu. Sebagai Bapa yang agung, yang mulia, yang dahsyat. Itulah penghormatan kita kepada dia melewati kehidupan kita yang berkenan kepada dia. Tidak cukup sekali lagi saya katakan cuma beragama Kristen, cuma cukup percaya Yesus. Tapi tidak mempraktekkan kehidupan itu dalam kehidupan ini. Ya. Nah, hari-hari ini banyak pemahaman-pemahaman yang mungkin sampai hari ini yang perlu kita perhatikan, perlu kita ngoreksi diri kita. Apakah kita benar-benar mengerti tentang seorang yang percaya kepada Tuhan? Artinya orang yang berani mengatakan Bapa kami yang ada di surga, menyebut dia sebagai Bapa. Nah hari ini Bapak Ibu Saudari, kalau kita mau benar-benar layak di hadapannya, kita menyebut dia Bapa. Ya, kita perlu koreksi diri kita. Sudah pantas enggak kita memanggil dia Bapa? Sudahkah kita menghormati dia? Sudahkah dalam kehidupan kita menghormati dia? Perlu kita mengoreksi. Ya. Sebab tidak mudah kita menyebut dia Bapa. Tidak mudah. Kita harus menjalani kehidupannya yang benar-benar itu tidak mudah. Berat. Bayangkan Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tidak mudah Bapak Ibu. Mungkin kalau kita menghadapi kehidupan yang nyaman, enak-enak saja, ya, itu belum benar-benar, belum tulus. Belum tulus kita
menghadirkan hadirat Tuhan itu dalam situasi, kondisi, di saat-saat kita menghadapi kehidupan yang berat. Nah, disitulah kalau kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Benar-benar tulus. Wah, hari-hari ini saya terus berjuang Bapak Ibu mempraktekkan ini. Karena memang diperhadapkan dengan masalah hidup. Untuk saya benar-benar melakukan doa Bapa kami ini dengan tulus. Supaya saya melakukan benar-benar saya menghormati Tuhan dalam kehidupan saya. Ya. Jangan dianggap remeh Bapak Ibu ini. Ya. Mungkin Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan terserah hari ini, wah terlalu lebay. Terserah Bapak Ibu saudari, karena ini kebenaran yang dibukakan kepada saya. Sebab tidak semua orang dibukakan kebenaran ini karena orang belum haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Seperti Matius pasal 5. Barang siapa tidak haus dan lapar akan kebenaran, maka dia tidak akan dipuaskan. Kalau orang tidak haus, tidak lapar akan kebenaran firman Tuhan, dia tidak akan dibukakan tentang kebenaran ini. Dikatakan terlalu lebay deh, terserah. Tapi hari ini saya mendapatkan berkat yang begitu luar biasa tentang kebenaran ini. Firman Tuhan yang selalu diberikan itu dihidupkan dalam kehidupan saya. Dipraktekkan dalam kehidupan saya. Itu benar-benar saya kagum. Saya terpesona dengan kebenaran firman Tuhan yang membuat saya hari ini semangat menjalani hidup ini. Walaupun menjalani hidup itu sulit, berat di dunia ini. Tapi oleh karena kebenaran firman Tuhan itu dibukakan Bapak Ibu. Tidak seperti yang saya alami seperti waktu-waktu yang lalu. Ada satu pengharapan. Ada satu sukacita. Walaupun jujur masih mengalami yang namanya pergumulan. Nah itulah benar-benar kita bisa tidak menghadirkan hadirat Tuhan. Ya, menghadirkan kerajaan surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga itu. Ini benar-benar Bapak Ibu. Itu belum 100% saya lakukan. Tapi saya terus mau berjuang. Saya ingin terus sempurna. Sebab firman Tuhan katakan, ya, di Matius pasal 5 ayat yang 48 katakan, karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Ini perintah, bukan kata saya Bapak Ibu. Sekali lagi saya bacakan. Di Matius 5 ayat 48 Bapak Ibu Saudari. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Harus. Ini kata saya atau kata firman Tuhan Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan? Harus, bukan kata saya. Jadi kalau saudara mengatakan lebay, berarti saudara mengatakan Tuhan Yesus lebay. Ini firman Tuhan. Saya juga pengen hidup seperti orang normal. Tidak bisa, karena kita sudah tahu kebenaran. Anugerah, tidak semua orang dibukakan. Bagi orang yang rendah hati, Bapak Ibu yang mau menerima kebenaran ini. Baru disingkapkan, baru dibukakan oleh Tuhan. Bagi orang yang tidak haus dan lapar dan tidak rendah hati, tidak akan pernah dibukakan kebenaran ini. Ya, tidak akan pernah dibukakan.
Karena tidak haus. Karena pengen menikmati dunia ini. Sudah kejebak, sudah terikat dengan dunia ini. Tidak mau pulang ke surga. Padahal kita di dunia ini cuma sementara. Kita hanya menumpang di dunia ini, Bapak Ibu ingat. Kita tidak selamanya tinggal di dunia ini. Kita pasti menghadap tahta pengadilannya. Nah, Bapak Ibu sudah siap? Atau masih mengeraskan hati? Masih mau menikmati, tidak pengen pulang kepada Bapa? Jangan sampai terbelenggu dengan keinginan dunia yang menyesatkan kita. Inilah ciri yang paling dominan dari kehidupan seseorang yang tersesat. Tersesat hidupnya, disesatkan oleh keinginan dunia ini. Terbelenggu yang sulit untuk lepas. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu tidak sungguh-sungguh minta meratapi diri ini kepada Tuhan. Menyadari, mengoreksi diri ini, Tuhan. Jujur katakan kepada Tuhan, aku masih terbelenggu dengan dunia ini. Sulit. Minta kepada Tuhan. Masa Tuhan tidak memperhatikan kita kalau kita benar-benar sungguh-sungguh? Pasti Tuhan akan berbelas kasihan kepada kita untuk melepaskan kita dari belenggu dunia ini yang menyesatkan kita. Ini yang dominan menyesatkan anak-anak Tuhan hari ini. Yang mengaku anak-anak Tuhan. Harus berjuang Bapak Ibu, tidak bisa. Pendeta yang doakan langsung lepas, enggak ada. Harus dari pribadi kita, harus kita yang berjuang. Berjuanglah untuk menuju ke pintu yang sempit itu. Karena banyak yang pengen ke sana tidak bisa. Karena apa? Tidak mau berjuang. Tidak mau. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah memaksa loh. Kebenaran dia sampaikan. Dia tidak pernah memaksa seseorang untuk melakukan dengan kerelaan. Dengan ketulusan hati kita. Ya. Nanti Tuhan yang bisa lepaskan. Tuhan kan sudah di kayu salib menebus kita dengan lunas. Ya, Bapak Ibu. Betul. Tapi untuk kita menuju kesempurnaan yang dia katakan tadi di Matius 5:48, karena itu haruslah kamu sempurna. Dia mengembalikan kerancangan yang semula. Yang gagal yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, Bapak Ibu. Dia rela memberi kehidupannya, nyawanya untuk mengembalikan kerancangan yang semula. Yang gagal, yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Tapi bukan cuma cukup hanya sampai di situ terus kita tidak berbuat apa-apa. Yesus sudah sempurna. Bapak bilang sempurnalah kamu. Yesus sudah mengikuti, sebab itu kita mengikuti teladannya Yesus, Bapak Ibu. Ya, sesuai dengan standarnya masing-masing, amin. Standar kita, Bapak Ibu. Ya kita jelas kita tidak bisa seperti Tuhan Yesus. Tapi tidak kita mengikuti jalan dan jejaknya Bapak Ibu. Sesuai standar masing-masing. Amin. Amin, sesuai standar. Tapi hari ini Bapak Ibu ya standar itu gimana? Mungkin bertanya standarnya itu yang gimana, yang harus gimana, ukurannya gimana. Artinya dari sikap kita kepada Tuhan. Kita mulai
punya kerinduan, punya haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu nanti haus, nanti pengen dunia. Tuhan tidak mau dibuat seperti itu. Kita tidak boleh mengabdi kepada dua tuan. Hanya Yesus satu-satunya segala-galanya dalam kehidupan kita. Dia cemburu, dia Allah yang cemburu, Bapak Ibu. Itu Tuhan. Kalau memang kamu pilih hidup binasa atau hidup yang kekal. Surga atau neraka, tinggal pilihan kita, gelap atau terang. Sesat atau benar. Pilihan ada di tangan kita. Tuhan hanya tawarkan mau benar atau sesat. Mau hidup gelap atau terang. Surga atau neraka. Itu pilihan kita. Tinggal kita. Jangan sampai kita menyesal Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Hari ini kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan berulang-ulang. Selalu diingatkan kepada saya dan saudara. Saya pun diingatkan. Bukan berarti saya sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu. Saya tidak melakukannya. Saya berjuang Bapak Ibu. Saya terus minta kepada Tuhan. Apa lagi yang saya harus perbuat? Melewati proses yang Tuhan hadapkan. Yang saya jalani dalam kehidupan ini. Banyak hal Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Dibukakan oleh Tuhan. Tadi akhir di rapnya itu mengatakan seperti ini ya Bapak Ibu. Ya dapat sesuatu rema dari pujian ini yang mengatakan bahwa yang di rapnya tolong Pan di ini kan. Ya. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan. Biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan kita ya, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Kita tidak cuma hanya nyanyi Bapak Ibu. Kita harus menjadi berkat. Kita harus menjadi model. Dulu. Baru semua yang diciptakan oleh Tuhan saya dan saudara itu nanti akan mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Setiap lutut akan bertelut. Dan setiap lidah akan mengaku bahwa dia Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Nah kalau kita hari ini belum mempraktekkan, menghidupkan firman itu dalam kehidupan kita. Doa Bapa kami ini kita jalani dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa melihat setiap ciptaan Tuhan itu mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Saya waktu mengangkat pujian ini, saya bangkit roh saya. Tuhan aku mau. Aku mau setiap lutut akan bertelut menyembah Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Setiap lidah akan mengaku bahwa Tuhan Juru Selamat yang hidup. Kan bilang, utuslah aku Tuhan, aku mau. Aku tahu harga yang dibayar itu mahal Bapak Ibu. Siapa yang mau diutus? Tidak cuma nyanyi. Dulu saya sebagai pendoa syafaat sebelum saya menjadi gembala. Wah itu doa Tuhan. Biarlah semua lidah akan mengaku bahwa Tuhan Juru Selamat. Doa Palangkaraya memuliakan Engkau. Bangsa Indonesia memuliakan Engkau. Ya, yang berdoa tidak melakukan bagaimana? Tidak bisa. Harus kita dulu praktekkan dalam hidup sampai kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Bapak Ibu, ini bukan untuk kesombongan. Saya membuktikan bahwa kebenaran ini ya dan amin. Kemarin kami dikunjungi oleh saudara-saudara kami, kakak beradik ipar-ipar kami. Yang berapa tahun yang lalu Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Masih mereka jauh dari Tuhan. Kami sering berdoa bagi mereka. Kami sering datang berdoa kepada mereka. Menyampaikan berita keselamatan. Bapak Ibu, berapa tahun yang lalu? Kemarin saya terharu Bapak Ibu Saudari. Yang dulunya kami yang berdoa buat mereka.
menyampaikan firman Tuhan yang berapi-api, memberitakan kebenaran firman Tuhan, keselamatan. Mereka kemarin Bapak Ibu dari kakak beradik saya, ipar-ipar saya. Mereka berdoa, menyampaikan firman. Mereka hidup mereka kembali kepada Tuhan. Saya bilang terima kasih Tuhan. Mereka bilang begini, ini buah dari kakak berdua. Saya merenungkan kebenaran, saya langsung pada Tuhan. Tuhan, apa yang saya lakukan selama ini tidak sia-sia. Saya melihat setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku. Setiap umat ciptaannya mengagungkan dia, memuliakan dia. Saya melihat Bapak Ibu bukti firman itu ya dan amin. Saya coba Tuhan terima kasih dan terus jangan puas sampai di sini Tuhan. Sampai mereka menuju kesempurnaan. Tuntun mereka Tuhan. Sampai akhir hidup mereka. Sampai kehidupan kita semuanya. Sampai benar-benar keselamatan itu menjadi milik kita. Amin. Saya melihat Bapak Ibu. Saya dihiburkan oleh Tuhan. Apa yang saya lakukan tidak sia-sia. Kalau kita berjuang. Upah kita nanti Tuhan bilang. Di sana, inilah upah kita. Selama kita ada di dunia kita melihat sudah ada upahnya. Apalagi di sana Bapak Ibu. Kalau kita tetap setia melakukan ini sampai akhir hidup. Sampai akhir hidup kita. Tidak sia-sia apa yang kita lakukan Bapak Ibu. Jadi kalau menghadapi proses, menghadapi pergumulan dalam hidup ini jangan kita mengeluh Bapak Ibu. Itu berkat, sekali lagi saya katakan kepada Bapak Ibu, itu berkat bagi kita. Karena ada maksud di balik semua itu seperti Roma 8 ayat 28. Dan ayat 29. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Nah kalau Bapak Ibu tidak mengasihi Tuhan, tidak mungkin haus dan lapar akan kebenaran. Saudara cuek aja, acuh, tak acuh hidup ini. Tidak punya kasih, tidak punya beban kepada orang lain. Saudara minta ini supaya anak saya diselamatkan, anak saya bertobat, tapi suami saya harus bertobat. Tapi kalau kita tidak melakukan, kita tidak menyalipkan keinginan-keinginan daging, kita menguasai buah-buah roh dalam hidup kita. Tidak mungkin kita bisa Bapak Ibu. Ini kebenaran. Ini pengajaran yang benar. Tidak cuma hanya mendoakan, datang ke pendeta didoakan, anak saya Pak pendeta hidupnya begini, narkoba, suami saya begini. Doakan supaya didoakan langsung kayak seperti disulap langsung hilang. Enggak bisa seperti itu, enggak akan Bapak Ibu. Harus kita dulu yang mempraktekkan, kita berjuang dulu. Ya dan amin Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan. Saya melihat bukti, saya lihat, wow. Aduh kakak, saya masuk ke rumah ini. Waduh hadirat Tuhan, diingatkan Tuhan lagu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka karenamu. Ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Apa yang saya lakukan, apa yang saya praktekkan dalam kehidupan saya. Walaupun menghadapi masalah, saya ingin Tuhan manis mendengar apa yang saya katakan melewati mulut saya dengan tulus. Tidak ada kemunafikan. Saya ingin biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Ini saya betul-betul pengen Tuhan bersuka dengan apa yang saya
lakukan setiap detik, menit, waktu, Bapak Ibu. Ini yang saya praktekkan, saya kaget. Adik saya itu bilang, saya dikasih pujian itu. Saya dengan jujur bilang, saya berusaha untuk hidup saya ini selalu manis didengar oleh Tuhan. Hidup saya ini, saya pengen hidup saya selalu menyenangkan Dia. Walaupun belum 100%, tapi saya terus mau berjuang Bapak Ibu. Dalam kondisi yang seberat apapun, saya menjaga diri saya supaya Tuhan jangan disakiti. Saya ingin apa yang saya perbuat, Tuhan disenangkan, Tuhan manis melihat, Tuhan manis mendengar apa yang saya katakan. Manusia boleh mengejek, tapi Tuhan yang hanya tahu menilai. Saya ingin hanya Tuhan saja yang menilai saya, bukan manusia. Saya tidak ingin saudara yang menilai saya, terserah. Saya melakukan itu semua buat Tuhan, bukan untuk siapa. Tapi saya ingin mengajar, menyaksikan kepada Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu Saudari mau mendengar puji Tuhan, enggak juga enggak jadi masalah. Risiko ada di tangan penumpang. Amin. Ya semua. Tidak pernah dipaksa. Ya, tapi saya hanya jujur, tulus Bapak Ibu. Kalau saya tidak tulus mengatakan, sudah berdosa, bertambah berdosa buat apa Bapak Ibu? Umur sudah semakin tua, kondisi tidak semakin membaik, keadaan dunia ini. Ngapain hidup menjadi hidup yang bodoh? Kita harus cerdik, kita harus pintar. Menangkapi semua segala sesuatu yang kita hadapi hari ini. Jangan tambah kacau hidupnya, tambah tersesat. Tidak takut dan gentar kepada Tuhan yang benar. Tidak. Benar-benar loh Bapak Ibu Saudari, ngeri nanti Bapak Ibu kalau kita sudah dipanggil di tahta pengadilannya. Aduh, saya membayangkan Bapak Ibu dari sekarang. Saya membayangkan, dianggaplah saya mati hari ini Bapak Ibu. Saya membayangkan saya sudah siap tidak menghadap hadiratnya, pengadilannya. Saya merasakan, aduh mengerikan Bapak Ibu. Karena umur kita tidak tahu, Tuhan tidak pilih-pilih siapa. Hidup kita sementara di dunia ini. Sudah siap enggak kita? Nah kalau Bapak Ibu hari ini dihadapkan dengan masalah, dengan problem, mengucap syukur kepada Tuhan, amin. Amin. Mengucap syukur, kalau kita mengucap syukur itu ringan beban kita Bapak Ibu. Kalau kita menolak, kita marah, itu semakin berat. Kita tersesat, dikuasai oleh setan. Kita dikuasai oleh belenggu cintaan dunia ini Bapak Ibu. Ya. Tapi itulah ciri-ciri orang yang hidupnya tersesat. Yang tidak mau pulang kepada Bapa. Tapi kalau orang ya hidupnya pengen pulang kepada Bapa, pasti hari-hari ini kelihatan. Dia sungguh-sungguh kepada Tuhan, haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Penuh kasih, melakukan apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupannya. Mempraktekkan hidupnya. Semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tidak semakin sombong. Ya, semakin menghormati orang yang lebih tua. Hormatilah orang tuamu. Supaya kau lanjut umurmu. Hidupmu diberkati. Buat apa ke gereja? Tidak menghormati. Saya tidak gila hormat Bapak Ibu. Tapi itu kebenaran firman Tuhan. Sia-sia apa yang kamu lakukan. Tidak menghargai dan tidak menghormati pemimpin. Gembalamu. Bukan saya minta gila hormat, tidak. Karena saya tahu firman Tuhan. Buat apa saya berlelah-lelah di dunia ini. Tapi saya tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak menghargai. Tidak menghormati. Tidak mengasihi. Percuma. Ya,
Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, apapun masalah kita hari ini, mengucap syukur, mari kita terus berlomba melakukan yang terbaik buat Tuhan. Melakukan yang senantiasa menyenangkan hatinya. Inilah firman Tuhan yang mengatakan pekerjaanku adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Inilah yang kita lakukan hari-hari lepas hari Bapak Ibu. Apalagi kehendak Tuhan yang belum aku lakukan. Koreksi diri dengan rendah hati. Nah kalau Bapak Ibu menganggap bahwa sudah benar, ya Tuhan tidak mungkin menggarap kita. Tidak mungkin Tuhan bukakan. Karena hidup kita ini belum ada yang sempurna Bapak Ibu. Saya aja sampai hari ini belum sempurna. Terus saya minta Tuhan, apalagi Tuhan yang belum kulakukan. Apalagi tugas yang belum kulakukan. Tuhan bukakan. Ya. Tuhan kirim, Tuhan beri Bapak Ibu tugas ini, tugasmu yang belum. Supaya nanti di tahta pengadilannya aku tidak ditolak oleh Tuhan. Nyah engkau, aku tidak pernah kenal engkau. Karena engkau melakukan kejahatan. Artinya karena kita tidak melakukan kehendaknya. Dan menyelesaikan pekerjaannya Bapak Ibu. Tanya Tuhan. Kehendaknya apa? Sudahkah kamu berkenan hidupmu? Apalagi terus. Sampai mati Bapak Ibu kita belum sempurna. Nanti sempurna kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Kalau masih ada di dunia ini kita masih berjuang. Masih belum sempurna. Amin. Amin. Kita terus melakukan yang terbaik. Melakukan menyenangkan hati Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Amin. Wah, saya bersuka cita Bapak Ibu setelah Tuhan kasih hikmat kebenaran itu. Wow, saya tidak mengira firman itu selalu baru. Luar biasa di balik proses penderitaan dalam hidup ini. Ada sesuatu hikmat Tuhan dibukakan kepada saya. Itu yang membangkitkan gairah saya hari ini mengikuti dia. Apapun yang saya alami, saya bersemangat memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Apapun masalahmu hari ini, mari rendahkan hatimu. Di hadapan Tuhan. Tuhan pasti membela kita. Apapun kondisi. Hari ini keadaan dunia seberat apapun. Kalau kita hari ini mempersiapkan diri kita. Ya, melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita menghadapi proses Bapak Ibu. Tidak terlalu berat. Karena kita sudah mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Itu yang menguatkan kehidupan kita Bapak Ibu. Saya bersyukur belakangan tahun-tahun yang lalu saya diproses oleh Tuhan, saya dibukakan kebenaran oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Ya, saya mulai melakukannya, saya banyak berubah dalam kehidupan saya. Setelah saya menghadapi badai hidup, saya menghadapi proses hidup yang begitu berat. Dah, puji Tuhan Bapak Ibu. Tidak ada rasa, bukan tidak ada ya. Ada satu kekuatan. Saya juga, wow, coba kalau saya belum melakukan ini, menerima proses yang begitu berat. Waduh, bisa ambruk saya Bapak Ibu. Bisa saya menyangkali Tuhan Yesus Bapak Ibu. Bisa saya binasa hidup saya. Bisa tersesat saya. Bisa saya menyalahkan Tuhan. Bisa iblis setan yang menguasai saya. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Amin. Berjaga-jagalah senantiasa. Sebab iblis seperti singa yang mengaum mencari mangsanya. Bapak Ibu jangan menganggap hari ini ibu-ibu santai, biasa-biasa. Hati-hati Bapak Ibu. Ada satu kejutan yang saya diberi kejutan. Tapi saya sudah siap. Saya tidak mengira kalau saya menghadapi proses begitu berat. Mendengar begitu berat. Berita. Keadaan. Satu kejutan. Jadi hari ini, tadi saya menganggap biasalah, enggak mungkin lah.
Hati-hati Bapak Ibu. Tuhan datang seperti pencuri. Hati-hati Bapak Ibu, kalau kita dikasihi Tuhan, kita orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan pasti akan tegur kita melewati apapun. Amin. Amin. Tapi hari ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu diperhadapkan dengan proses, ya, dikejutkan oleh sesuatu dari Tuhan, Bapak Ibu harus siap. Amin. Supaya jangan kita menyangkal Tuhan Yesus. Kita jangan sampai menyakiti hati Tuhan Yesus. Amin. Biarlah hidup kita selalu menyenangkan Dia. Ya. Kita angkat pujian kita. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Yuk kita berseru, kita pandang wajah Tuhan, kita berseru pada Dia. Engkaulah harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku ini Tuhan. Rendah hati dengan Tuhan. Bukan dengan Amin. kekuatan Yes. ku dapat jalan. Kalau kita minta kepada Tuhan, Dia memberikan kekuatan bagi kita. Tanpa Tuhan yang bisa. Amin. Ku tak mampu sendiri. Yes. Engkaulah kuatku Yang menopangku. yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita angkat pujian ini lebih lagi di hadapan Tuhan. Engkau yang rendah hati menerima kebenaran firman. Bukan Katakan, dengan aku tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Biarlah lewat pujian ini ku dapat Naikkan di hadapan jalani Tuhan. hidup Amin. tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku. Engkaulah kuatku Yang menopangku. yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini sebagai doa kita, permohonan kita kepada Tuhan. Tanda kita tidak mampu Dengan melakukan kekuatan apa yang Dia kehendaki tanpa Tuhan. ku dapat jalani hidup tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku Tuhan. Kaulah kuat Yang menopangku. yang
satu anak-anak-Mu, Bapa, yang sungguh-sungguh dengan tulus memohon kepada Engkau. Kau merasakan kasih Tuhan, melingkupi Engkau, menjamah Engkau saat hari ini. Tuhan tahu kita tidak mampu tanpa Dia. Haleluya, haleluya. Pandang wajah-Nya, katakan dengan rendah hati, Tuhan, inilah aku. Aku rindu melakukan kebenaran-Mu, Bapa. Lepaskan aku dari belenggu percintaan dunia ini. Minta dengan segala ketulusan hatimu, dengan segala kerendahan hatimu di hadapan Tuhan. Biar tangannya yang kuat melepaskan dan membebaskan engkau. Hiaralama, yadena yase. Hurata kaya soyadena. Yada yasara yakurus tekenamo. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman, buat kehadiran-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Biar kami semua yang mendengarkan kebenaran ini, kami cepat bertindak untuk melakukannya Bapa dengan pertolongan daripada-Mu. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa Bapa. Kami percaya Bapa. Berikan kami haus dan lapar akan kebenaran-Mu ini. Supaya kami akan dipuaskan oleh Tuhan. Inilah kerinduan kami buat umat-umat-Mu Bapa. Buat orang-orang yang kami kasihi. Selamatkan mereka Bapa. Haleluya, bukakan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Dan memampukan setiap kami untuk melakukannya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama